Nah, halo bro ya, berjumpa lagi dengan gue Rian di channel Specialist Player. Udah lama banget ya gue nggak ngonten motoran, review, atau apalah dan sebagainya. Udah lama banget, sekitar 4 bulanan lebih lah. Hampir genap 4 bulan lah nggak ngonten. Dan jarang aktif juga di medsos. Alasannya ya nggak tau lah, bingung mau ngonten apaan gitu kan. Sekarang untuk motoran juga udah jarang, hampir nggak pernah ya pakai racking karena si hero nya baru baru dirakit lagi, baru berbentuk motor lagi ya, karena setahun kemarin motornya nggak diapa-apain atau geletak gitu aja, nggak pernah saya pakai. Oke, kali ini gue mau nge-review sebuah behel samping untuk racking dengan bahan aluminium ya, bahan aluminium dengan proses milling CNC dari merek Tuto ya. Jadi si brand Tuto ini dia bukan hanya behel samping, tapi macam-macam variasi racking ya dari bahan aluminium, mulai dari bracket kaliper, behel samping, dan lain sebagainya. Nanti deh gue nyusul ya review part yang lainnya. Untuk sekarang behel samping ini dulu. Seperti apa bentuknya ya, detailnya seperti apa, yuk langsung aja kita lihat si penampakannya ini. Oke, ini dia ya si behelnya dari dekat ya. Udah saya zoom kameranya, bisa kalian lihat sendiri ya bentuknya, dan kita lihat detailnya. Oke, kita mulai dari bagian sini aja ya. Oke, di sebelah sini ada logo Tuto ya, Tuto dan bendera Italia nih, Tuto Racing seperti ini. Dan di sebelah sini ada grafir ya, grafir apa, garis-garis tuh seperti ini dari ujung ke ujung. Ini ada garis lurus semua, lurus, dan di sini ada tonjolan. Sebelah sini ada tonjolan, dan di sini juga ada ya seperti ini. Untuk lubang bautnya ini bisa pakai M10 atau M8 ya. M10 itu baut 14 atau baut 12, ini masih masuk bagian depan dan belakang. Untuk posisi pemasangannya itu seperti ini nih. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ke sok depan dan ini ke bagian belakang. Nanti kita contohkan untuk pemasangannya. Langsung dipasang di racking seperti apa ya. Nah oke, sekarang langsung aja kita pasang ke motornya ya. Cara pemasangannya gampang aja. Tinggal langsung seperti ini ya ke lubang apa, kedudukan shock ya, kedudukan shock seperti ini, dan ini bagian belakang. Nah di ini tuh gak semua racking di bagian rangkanya ini ada lubangnya ya. Ada yang udah ada lubangnya, ada yang belum. Seperti punya saya ini belum ada lubangnya tadinya, lalu saya bor ya. Cara ngebornya gampang aja, ditandain di sini dulu aja, buletin, lalu langsung dibor. Ukuran bornya 8 mm biar masuk pakai baut ukuran ini ya, baut 12 atau baut M8. Oke, langsung aja kita pasang ya. Di sini tinggal pakai borsoknya aja, pasangin. Lalu di sini dibaut lagi. Nah, bentar. Ini lubangnya bisa kalian tap sendiri atau apa, bisa di tap ya, langsung di drat atau dibolongin biasa, nanti di belakangnya pakai mur. Ya kalau punya saya ini dikasih mur aja di belakangnya, karena kalau ke tukang bubut ya males juga lah. Harus bayar ya tentunya. Kalau ini saya punya bor sendiri, jadi langsung saya bor aja sendiri. Nah, oke, seperti ini ya untuk apa penampakannya. Saat dipasang kita kencengin dulu. Yang depannya juga kita kencengin. Untuk joknya bisa kalian buka dulu atau langsung di seperti ini bisa ya. Nah, ini udah kepasang di motor gua, di si Hero, dan penampakannya seperti ini. Makin ganteng dan tentunya lebih elegan atau lebih mewah ya, lebih mewah kelihatannya karena ini bahannya aluminium dural dengan proses milling CNC ya, daripada yang besi. Kalau yang besi itu murah, cuma 65.000. Kalau ini ya beda-beda dikit lah harganya, tapi untuk tampilannya ini keren banget. Oke bro ya, segini aja dulu video dari gue kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Dan yang mau beli silahkan klik link di deskripsi ya, itu linknya di toko oren.